Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-ayat sallallahu. Hadratul mutawammin, para alim ulama, para kiai, guru, sesepuh dan sesepuh serta yang dimakan di Masjid Darul Takmir, Jalan Takmiran, yang saya hormati Bapak Pak Sudaryo. Pak Sudar, Pak Sudar yang ada di sini, dan juga kepada para calon-calon penghuni surga, para pemuda yang mencintai masjid dan yang selamat di masjid dan bukan ini yang saya banggakan dan cintai. Mari kita berjadian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah rabbil alamin. Karena selama kita di dunia ini tidak ada yang patut untuk tidak disyukuri. Kenapa? Karena tiap langkah kita, nafas yang kita hirup, yang sudah kita hela, itu semua adalah tidak jauh dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang selalu mengeluh dalam hidupnya, curhat tentang kesedihan, kemudian juga kalau tidak bersyukur, protes kepada Tuhan, kepada Allah, itu berarti dia tidak menyadari bahwa selama ini tinggal di dunia gratisan itu, tapi masih juga protes. Ibarat kalau kita sudah menyiapkan rumah, ada orang lain masuk rumah kita, kita persilahkan untuk menginap, tidak usah dibayar, tapi protes dengan fasilitas. Kira-kira apa yang dia lakukan? Pasti awalnya pengen diam. Kenapa? Karena tidak bersyukur pada Allah. Selalu mengingatkan kita, kalau bersyukur lipat akan semakin syukur, kalau kufur lipatnya akan kafir. Syukur lipatnya syukur, kufur lipatnya kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berkali-kalinya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang idola yang selalu dinanti-nantikan, entah muda, entah tua, entah bocil. Itu semuanya selalu rindu pada Nabi. Bahkan setiap mendengar suara yang melantunkan selawat, maka tidak disadari hati kita akan menangis. Nafas terasa agak berdebar-debar ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari golongan non-muslim nyaman sekali dengan mengucapkan sholawat. Ada yang di interview di sebuah media itu mengatakan, saya bukan muslim tapi kalau sholawatan menang kayak gitu. Malah sholawatannya sholawat Jibril. Nah, dengan sebagai kita sebagai kaum muslimin tentunya lebih memiliki sholawat itu, karena mereka yang nggak punya hak aja mau mengucapkannya. Ucapannya gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya ini kita ada semacam halaqah di masjid ini, Darul Takmir,
yang digagas oleh termasuk Bapak Haji Blip. Beliau di mana? Luar kota. Bapak Haji Blip itu menggagas kajian ini. Tujuannya bukan untuk menggurui anak-anak remaja. Saya katakan remaja karena belum menikah. Kalau sudah nikah statusnya pemuda. Kalau putri pemudi. Kalau orang yang pergi dari kota ke desanya namanya pemudi. Bukan pemudi. Nah, panjenengan semua ini adalah pemuda dan pemudi sekaligus remaja dan remaja. Nah, remaja itu adalah tulang punggung dalam lingkungannya. Remaja yang sehat, sergap, masjid bersih, masjid makmur. Tapi kalau remajanya malas dan juga sudah tidak mau gerak, alias kalau dalam bahasa lainnya adalah mager, maka yang terjadi adalah masjidnya sepi, kajiannya tidak ada, generasinya terputus. Saya katakan tulang punggung karena ini masjid itu ada pengajian yang usul-usul snack adalah remaja. Mau bawa saudara sama usul-usul mereka, saya remaja malah melingkar santai begini, ini. Nah, itu. Jadi kita semua ini tujuannya adalah untuk saling ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling membantu dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini masih dalam suasana bulan Muharram, pas di tanggal 15. Versi yang pertama. Versi yang kedua, versi yang pertama itu tanggal 15. Tapi kalau versi yang kedua ini masih tanggal 14. Kenapa harus ada versi 14 dan 15? Karena antara 14 dan 15 jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita biasanya kita dengan mana sama saya paling 11-12 gitu kan. Ternyata tidak terlalu jauh. Saya kemarin isi Yaum Asyura, jadi tanggal 1 ya, jadi pas Hijriah. Saya dapat jadwal 2 kali ya. Yang satu Pak malam Muharram sekarang, oke, berangkat. Kemudian ada kebijakan lain, ternyata Muharramnya diundur 1 hari. Tapi sudah terlanjur ya. Terus lainnya di tempat lain Muharram lagi, alhamdulillah. Tak tanya kemana nggak jadi Muharraman yang di tempat ini. Kan memang belum waktunya. Terus ketika sudah bergantian, maka saya bisa ngisi di situ. Jadi kalau Idul Fitri misalkan 2 kali kan naik juga ya. Sholat Idul 2 kali. Ya, kalau pengen kita begitu kan. Sholat Idul yang versi 1 tanggal ini, besok 1 yang berikutnya ada lagi. Wah, berarti jobnya tambahnya. Nah, yang mudah-mudahan yang biasanya paling suka itu puasa yang terakhir, Idul Fitrinya lebih dulu. Jadi yang satu tanggal 20 Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan tanggal 20, biasanya 21. Ikut puasanya 21. Tapi begitu Idul Fitri ikutnya yang lebih awal. Dan tanya kenapa demikian? Ya kan kita kan lebih baik percepat. Dalam kebaikan itu harus lebih cepat lah, dan jangan juga ya. Puasa, tapi kok puasanya kok terakhir? Nah, Islam tidak boleh, tidak mengajarkan gesa-gesa gitu. Ya Allah, itulah. Kalau dulu saya juga bilang menikah Idul Fitri di sini tanggal 30, rumahnya misalkan 30 Juli di sana tuh 29. Maka saya pulang dulu. Istri saya pulang dengan saya di Jogja, ikut Idul Fitri. Tapi sekarang bilang ini, masa saya ikut iftar gitu ya, nggak mungkin ya. Wah, terus saya inisiatif, besok nggak apa-apa kita sholat id, kan sholat id sunnah. Sholat id, istri saya manut saya, kalau buat kamu semua nasi. Dulu pakainya belum apa nas, ada kan mas. Karena apa? Di sini kan itu semua ada. Nanti kalau disuruh makan di Pakde gimana? Biru. Kita asal aja guru banyak saudara yang betul lah, biar mas semua itu udah. Aku bilang syukur terus bisa gitu semua. Wah, banyak nastar semuanya komplit ya. Terus saya masak. Ayo dimakan. Ayo dimakan. Sampai 3 kali. Nggak doyan ya, aduh. Nanti dipikir apa? Tidak menghormati. Wah, akhirnya karena kita ada
Setelah lagi tadi saya tak bungkus. Wah, dibungkusin malah satu toples bawa semua. Betul. Mas, nggak apa-apa. Setelah jalan lagi sampai ke beberapa titik itu pulang ke makanan banyak. Alasannya apa? Semuanya itu sama. Pengen sederhana. Artinya pengen segera Semarang, bermudik ke Semarang gitu. Sampai Semarang, hidup lagi dia gitu. Dan alhamdulillah aman beberapa tahun terakhir, beberapa tahun waktu itu awal nikah aman saja. Dan tahun yang keenam ketahuan, berarti selama ini ya. Tapi kan terus beberapa tahun sama, alhamdulillah. Jadi itulah sebuah indahnya Islam. Jadi tidak mempersulit, tidak mempermudah. Nah, artinya tidak terlalu mempermudah, tapi juga tidak mempersulit. Yang penting niat kita. Karena Imam Nawawi membukukan sebuah hadis yang jumlahnya ada 40 yang terkenal dengan Al-Arba'in Al-Nawawiyah. Al-Arba'in Al-Nawawiyah itu salah satunya adalah berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Termasuk panjenengan sebaiknya niatnya apa? Saya tuh tadi pengennya pakai celana semicin, bajunya baju casual, rambutnya tak sisir itu, bikinnya begitu. Tapi berpikir macam biar itu yang macam aja. Nanti tidak pernah dengan sama saya duduk situ, dipikirnya saya masih sosial. Namun kita kan 11-12 usia. Saya 40 plus, kalau dengan 10 plus saya, 20 plus saja. Biasanya. Nah, kesan-kesan di Yaum Asyura kemarin, pastinya demikian sudah ada kajian di sini tentang Yaum Asyura. Bagaimana orang itu, kenapa di Yaum Asyura sepi tenda-tenda pernikahan, tenda biru. Kenapa sepi dengan janur kuning membentuk, gitu kan? Kenapa sepi dengan hajatan yang berkaitan dengan pesta. Nah setelah itu dalam hati mungkin kalau ada bisikan-bisikan, terutama netizen ya. Terus netizen benar. Ketika kajian makan HP itu namanya netizen. Apalagi kalau komen jelek-jelek itu pakai akun yang palsu. Wah, akun palsu aja. Soalnya kayak kita reputasi. Seperti saya mungkin ya, jangan-jangan saya juga begitu enggak saya. Akun cuma satu, sedang TikTok ya. Akunnya atas nama panjenengan. Habis itu nanti dibikin akun lagi, itu bisa berbagai akun. Kalau yang baik-baik dengan status-status bijak, akun sendiri. Tapi kalau statusnya buruk atau menjelek-jelekan orang lain, misalnya pakai akun yang palsu. Ini banyak terjadi. Saya lihat itu yang banyak ngecat itu, atau yang paling banyak komen-komen di dalam media sosial. Itu rata-rata yang jelek di komennya. Saya lihat privat akunnya, dia hanya punya follower 2. Wah ini pasti dipastikan. Nah kalau ada yang komen itu cukup tinggi. Nah termasuk pada itu netizen banyak komentar, banyak hal-hal yang disampaikan di dalam berkaitan dengan kenapa tidak banyak orang yang melakukan hajatan di bulan Muharram. Padahal bulan Muharram itu bulan yang mulia, bulan yang termasuk 4 bulan mulia dari 12 bulan yang Allah tentukan. Apa itu salah satunya adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan satunya bukan Ramadan. Nanti PR kan saya penasaran lah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti ada satu lagi bulan yang jelas itu bukan bulan Ramadan. Ramadan itu bukan termasuk 4 bulan mulia, tapi Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad, bulan spesial. Khusus panjenengan. Jadi Ramadan itu dipersembahkan untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Karena di situ ada kalau dalam kuis family 100 nilai ganda. 10 dapatnya 700. Misalnya satu kopi nilainya 100.000. Jadi seperti itu. Infak 5.000 nanti munculnya angka 700. Itu Ramadan. Tapi kalau di bulan lainnya ya bagus, tapi tidak terlalu banyak. Makanya bulan Ramadan itu dipersembahkan. Nah kembali ke situ, wah kenapa kok tidak banyak orang yang mengajarkan? Berarti ini kaitannya dengan Nyirom itu, anak mantu, anak jadi ngaten. Kalau dipikir tentang itu, lantas berapa anak Nyirom itu? Apakah berapa juta di tangan tiap tahun kan ada? Bukan itu. Tapi Islam memberikan
pelajaran, yaitu bahwa bulan Muharram, terutama di Asyura, itu adalah ada sebuah hari, ada salah satu hari yang memang sangat menyedihkan, di mana cucu Rasulullah dipenggal, kepalanya di bulan Asyura di Karbala sana. Dan dari situlah kemudian ada berita duka yang mendalam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Karena itu kan Irak, Oman itu kan masuk dalam wilayah Jazirah Arab. Kalau Saudi Arabia itu, tapi kalau Jazirah Arab, Oman, UEA, gitu. Terus kemudian Yaman, apalagi yang viral itu kan Yaman gitu. Terus yang lain-lain, nah, ini semua masuk. Nah, tersebar di Jazirah Arab ternyata bahwa cucu Rasulullah yang bernama Sayyid Husain itu dipenggal kepalanya oleh utusan daripada Khalifah Yazid bin Muawiyah di Karbala. Akhirnya apa? Semuanya berduka, semuanya sedih. Gak ada acara pesta di bulan itu untuk mengingat kesedihan. Jadi bukan karena mitologi bahwa di pantai selatan itu ada Nyi itu dan menikahkan Ibu Lorong ya. Pernah tahu Ibu Lorong? Oh berarti ada umur 2000-an. Kalau yang tahu, kalau yang Pak Sundar kan lihat waktu masih kecil nonton di layar tancap ya. Gitu? Iya. Lapangan terhadap macam-macam. Bukan itu, tapi lebih kepada keprihatinan sebagai umat Muslim yang dimana di bulan itu dia itu banyak hal yang menyedihkan. Salah satunya adalah wafatnya Sayyid Husain. Contoh, jadi kalau bahkan disuruh pakai baju hitam gitu kan, terus pakai celana enggak, pakai celana ya. Coba itu pakai celana malah tambah ganteng. Yang hitam tambah manis. Bener. Yang cewek tambah cantik pakai celana. Belum pernah pakai celana, bisa pakai celana. Coba ya. Kalau yang celana itu tujuannya untuk memperindah mata atau istilahnya adalah untuk menghilangkan Allah gitu. Jadi lahnya mata itu ya berapa? Ya tidak ada. Ditutupi dengan kain. Itu banyak versi yang mata. Itu salah satu. Jadi kalau misalkan di bulan ini tidak ada tenda-tenda di pinggir gang, kalau berbicara kemarin gila. Berbagai baliknya ya saya. Kan ada terbuatan berbicara bermuharram ya. Berbicara itu kayak orang kerja restoran. Kalau orang kerja restoran jadi dia kerja. Tapi kalau orang nyumbang itu bukan kerja restoran, tapi apa dengan buat terus kan? Istilahnya, tapi jangan itu terus atas udah menyumbang kan? Oh iya coba di bulan Dzulhijjah itu yang berikan dan berapa kali? 40 kali berarti lebih dari 1 bulan. Artinya harinya kalau 1 hari bisa jadi 2 kali subuh dari ada kan pagi siang sore ya, malam si pagi si sore. Kadang-kadang pas keluar tuh lihat memang gak makan dari rumah. Kenapa? Karena nanti nyumbang dapat makan. Nanti siangnya lagi makan. Dan akhirnya ada usaha. Sumbangannya diganti nyumbangnya diganti dengan cara makan. Itu kan bagian dari budaya bernegara. Nah itu banyak itu setiap Dzulhijjah itu. Bahkan di bulan Dzulhijjah yang pas tanggal 10 itu juga ada yang menikahkan anaknya. Ini harus inspirasi lah, tapi kalau dengan dibilang itu juga mau jangan kok, ini kan ini juga kami bisa sendiri ya udah, tapi jangan. Kalau bisa jangan pas tanggal 10 itu kan hari raya besar di kita itu termasuk anak kita, jadi jangan hari lainnya juga. Tapi ketika sudah masuk ke bulan Muharram, nggak ada, jarang sekali. Paling-paling ada beberapa atau beberapa persepsi, tapi itu tidak selimtan di bulan Dzulhijjah. Nah itu adalah privilege saya pada belajar tentang apa bulan Muharram. Nah sekarang di hari ini saya akan membahas tentang 3 tanda orang yang bahagia. Tiga tanda orang yang berbahagia. Apakah panjenengan punya rumah mewah? Apakah panjenengan punya ibu yang baik, yang suka ngasih uang? Apakah punya kakak atau adik yang membahagiakan? Apakah punya tetangga yang rukun terus kemudian bahagia? Apakah karena
umumnya banyak. Apakah karena menjadi seorang konten kreator yang umurnya belum dewasa amat, tapi income-nya lebih besar, seperti TikToker siapa itu yang ingin mengalahkan Mr. Beast? Karena kadang-kadang kita kelihatan. Berarti nggak pernah TikTok ya? YouTube. Jadi ada namanya Mili Saleh, gitu ya. Contohnya. Jadi itu inspirasi kebaikan, inspirasi yang jiwa entrepreneurnya untuk mendapat penghasilan yang besar. Salah satu itu. Apakah karena itu terus kemudian bahagia? Nah, ini dalam kitab Wasilah Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy'ari, tetapi yang ditulis di sini bukanlah karya beliau, tulisan tangan beliau yang dari ucapan beliau, dari hati beliau, bukan. Tapi ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Raja. Ini tak kita kita. Walis sa'idi thalathu alamati qutun halal. Walis sa'idi thalathu alamatin qutun halal. Walis sa'idi iku setengah saking kebahagiaan. Thalathu alamatin utawi dan biro-biro tondok bahasanya cara pertama gitu. Jadi ada 3 tanda untuk kebahagiaan, 3 tanda orang bahagia. Apa itu? Yang pertama, qutun halal. Qutun halal itu artinya makanan yang halal. Nah sekarang gini, kenapa orang yang suka kelihatannya bahagia tapi sebetulnya sembrono? Karena dia punya tagihan utang dengan bank konvensional boleh, tapi kalau misalkan utangnya itu dengan bank retail, beda ya. Saya mulai besar, ini kan membuat panjenengan juga menjadi lelah. Rumah saya kerja yang sudah bekerja ini 1 bulan dapat UMR 3.600.000 ya, benar? Plus bonus gaji 14 ya, bayangkan. Lah kok utangnya tagihannya setiap bulan tuh bisa 3 juta lebih? Ini kan berarti enggak, ya apa istilahnya tidak wajar, karena penghasilan dengan tagihan yang besar, tagihan. Ya kan apa enggak makan? Apa enggak bayar listrik? Apa enggak login baju? Apakah tidak beli pulsa? Apakah hanya ada navigator atau beli masjid? Nah, kalau nggak jadi kan masjid ya, ada masjidnya, dan CCTV-nya di sini ada. Bukan itu. Dan kenapa? Dan karena tidak sudah habis Pak buat cicilan semua. Karena ternyata di situ ada sesuatu yang kurang berkah mungkin ya, yaitu berupa riba. Misalnya. Terus kemudian rumah sana sudah beli mobil, sudah beberapa usaha, ditarik sama dealer gara-gara tidak bisa membayar utang. Karena income-nya hanya sekian, nggak ada tambahan penghasilan, tapi utangnya di atas penghasilan. Makanya sesuatu yang kita ngomong itu biasanya kurang berkah di situ, berarti kurang halal gitu. Makanya kalau untuk menjadi orang bahagia salah satunya adalah makan makanan yang halal. Dan makan makanan yang halal itu bikin tenang, walaupun nanti duit yang di rumah uangnya sudah habis untuk bayar sekolah anaknya misalnya yang udah berumah. Terus kemudian untuk bayar listrik, untuk bayar air, PDAM habis. Tapi karena dia nggak macam-macam, nggak makan makanan yang tidak halal, maka hidupnya itu kalau apa misalnya santai gitu. Alhamdulillah untuk bisa menuju air putih. Bahkan air putih itu nikmat sekali karena hatinya tenang. Kalau itu contoh banyak sekali. Terus kemudian ada juga, ini kan kalau dalam hal utang, dalam hal penghasilan, ada juga yang memang niat untuk mencari yang halal. Sekarang kan anak muda bisa, mau tak kasih tahu caranya untuk mencari uang halal, mainan judi online. Ya ini kebalikannya, bukan dari saya mainan juga itu. Judi online itu sesuatu yang hampir setiap orang itu lakukan. Guru, PNS, TNI, Polri, bagaimana cara memberantas itu semua? Kalau mereka-mereka yang punya kewajiban untuk menuntaskan, untuk memberantas, justru ikut di dalamnya. Ditanya kenapa tidak ikut kemarin pernah? Berapa kali menang? 1 kali. Terus habis itu kalah. Terus habis itu kalah terus. Tapi penasaran. Padahal sudah dikasih tahu di orang-orang yang sudah tertangkap.
Judi online itu biasanya yang anggapnya pertama kali itu rekayasa. Setelah itu kalah. Kata judi ini jelas haram karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman begini, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, maisir, kemudian itu wal ansab wal azlam rijsun min amali. Kemudian bukan yang dengan nabung teman-teman, bukan itu kan hadiah ya, beda. Tapi yang dimaksudnya adalah kemudian dan duit itu perjudian itu tidak boleh, haram. Orang menang perjudian itu awal dari kehancuran. Kenapa? Karena setelah itu dia kalah dan kalah. Nah sekarang kenapa jarang sekali ada perjudian di kasino? Karena tidak menguntungkan dari Belanda, betul ya? Tidak bisa direkayasa. Tapi kalau perjudian lewat online, mereka bisa direkayasa. Panjenengan semakin penasaran, semakin terus penasaran, masuk. Akhirnya HP dijual, motor dijual, rumah dijual separuh. Ada beberapa dijual separuh. Potong sertifikat, pintunya tembok, kalau pintu sampai, buat pintu masuk, misalnya ini dijual. Ada seperti itu. Kasus ini di daerah Tadi juga ada bahkan rumah saya sekarang sudah tidak sebesar ini Pak. Yang sebelah ini, ya tidak usah ini yang sebelah itu jauh dari orang dulu. Ini rencana mau ditutup pakai tembok. Sudah dibagi, sertifikatnya ini diputus kalau di saya sekian. Dan kenapa? Kalau dulu nggak utang Pak. Nah utangnya gimana? Dan kenapa utang Pak? Kalau dulu kalah judi lah ya ketemu. Nah utang gimana? Utangnya apa juga Pak? Terus utangnya kalau utang di bank profesional atau bank syariah utang ini lebih aman, walaupun mungkin ada beberapa yang sedikit kurang aman. Tapi kalau pinjam kan pinjamnya 1 juta, bayarnya 1,9 juta. Kadang-kadang malah melebihi dari pokoknya. Ini kan riba, pasti riba. Pinjaman kalau di atas normal, pengembaliannya itu pasti. Kecuali kalau ada admin sebenarnya hanya 1 juta dan 1,100, mungkin itu wajar, tidak masalah kan. Tapi kalau 1 juta balikinnya 1,5 belum admin, pinjamnya aja dipotong, berapa ya? Banyak kejadian. Nah, bagi orang-orang seperti saya pilih atau anak-anak remaja yang mudah untuk melakukan pinjaman. Kalau yang tua-tua seperti Pak Sudar, beliau nggak bisa pinjam, nggak perlu pinjam, tapi paling tidak ada agunan yang mungkin agunannya di rumah, yang digunakan. Kalau yang remaja nggak punya itu, masih belum bekerja, masih mengandalkan orang tua. Akhirnya apa? Alternatif terakhir jalan pintasnya adalah KTP di foto pinjam, riba. Setelah itu gantung di, nggak bahagia. Ternyata sebelumnya dia nulis tulisan, saya masih utang sekian. Kalau hari ini saya nggak lunas, saya bisa mampus. Itu saya gitu. Padahal harus bayar 3 juta di bulan ini, hari ini udah janjian, tapi ini nggak ada uang sama saya. Padahal cuma 3 juta. Tapi sekarang mengorbankan nyawa yang nilainya lebih dari beberapa miliar. Coba jangan itu, jangan minta berapa. Ginjalnya ada 2, satu ginjalnya anggap aja 400 juta, 800 meter sampai menjual ginjal. Jangan, tidak boleh. Terus paru-parunya ada 2, misalkan separuh dipotong dengan setiap orang dijual berapa itu. Kita itu miliarder. Karena badan kita semuanya itu nilainya miliaran. Itu yang tadi Allah kasih gratis untuk kita jaga. Artinya apa? Remaja yang muda itu, sehingga gampang jalan pintasnya adalah itu riba. Dan riba itu hukumnya haram. Maka kalau orang sampai makan hal yang haram, maka dia tidak bisa sa'id, tidak bisa bahagia. Kalau ada temannya namanya Said, kalau galau berarti dia tidak mengamalkan namanya. Namanya siapa? Said, berarti orang yang selalu bahagia, sangat dan terjaga. Zuhronah, kalau laki-laki misalkan Amir namanya, berarti dia pemimpin yang baik. Misalkan jenisnya kok
halal thayyibah, ada yang namanya halal thayyibah. Berarti kamu mau halal di mana mana. Maksudnya jadi halal thayyibah supaya jadi orang yang suka mencari yang halal dan yang baik. Ini salah satunya. Yang kedua adalah wa mujalasatul ulama, duduk bersama dengan ustaz, ulama, kiai. Makanya nyata panjenengan ini selalu saya bilang, ini calon penghuni surga. Kalau jenengan penghuni surga enggak mungkin. Kalau salah iya, nah penghuni surga mau mati belum, menang zaman akhir juga belum, ya mau hijab juga belum. Maka orang selalu dibilang apa? Calon penghuni surga. Tapi kalau yang bukan seperti ini, bukan panjenengan semua yang ada di majlis, di luar yang suka mungkin tongkongan, suka mata-mata ngomong, masih berlaku dalam masih ada. Itu berarti calon penghuni neraka. Kalau yang mencalonkan bisa jadi masuk, bisa jadi tidak. Siapa tahu di akhirnya tobat. Siapa tahu dengan di akhirnya tidak kalau bisa istiqomah. Karena kebaikan itu harus istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 kafar. Daripada 1000 ada kembali ke sini. Nah, panjenengan semua. Yang pertama tadi adalah kutub halal, dan yang kedua adalah mujalasatul ulama bersama dengan kiai. Dan ternyata saat ini di Indonesia sudah ada perpecahan kiai. Ada yang bilang 70 kiai itu tidak lebih baik daripada satu habib, satu bid'ah. Ada. Saya curiga jangan-jangan itu editan AI. Kalau saya bilang, misalkan kalau ngomong kita harus bersama-sama memakmurkan masjid Baitul Darul Taqi, saya bilang gitu. Tapi kalau diubah, diedit jadi AI, saya bilang, kenapa kamu berada di sini? Gitu bisa jadi ya. Ini bukan tempat yang baik, bisa jadi seperti itu. Karena banyak kasus yang ketika dia diedit ada video ngomongnya bisa berubah. Bahkan iklan-iklan kan banyak yang ngomong gitu, suaranya sama, orangnya sama, tapi ngomongnya beda. Kamu tahu nggak ini yang disebut 50%? Padahal dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Ini editan AI. Jangan-jangan beliau-beliau yang melakukan itu adalah editan AI yang tujuannya untuk propaganda, untuk mengadu domba antara ulama dengan para habib. Terus kemudian nasabnya putus, balamu putus. Ini wacana ya, jadi dalam perjalanan. Yes, salah satu begini macam. Berarti ini bukan habib. Terus kalau bukan aturan habib, terus mau kita hina, kan nggak boleh begitu. Beliau seorang habaib, keturunan kanjeng Nabi, kita hormati. Bukan keturunan Nabi juga kita hormati karena apa? Karena ilmunya, itu karena alimnya, karena ustadznya. Jadi putra itu dia bukan keturunan Nabi, tapi dia alim. Kita wajib hormati kealimannya. Oh, mencari satu ulama bersama dengan majlis-majlis beliau, tidak apa-apa. Tapi kan nggak sama-sama nggak tahu. Sudah tes DNA, udah keputusan gitu. Ya berarti kita menghormati beliau sebagai orang yang alim. Jangan lantas dengan beliau tidak jadi keturunan Nabi terus kita benci. Karena bukan salah beliau juga. Beliau itu kan keturunan, betul kan? Bahwa Nabi kan sudah wafat. Jadi tidak boleh kita menyalahkan. Kalau dikatakan berarti menjadikan kok tidak, karena nggak pernah berbohong, kan dia hanya ngikutin leluhurnya. Tapi kalau ternyata itu salah, maka ada istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Betul tidak? Kalau salah mencintai, jadikan dapat pahala kebaikan. Mencintai itu dapat pahala. Berbeda kalau membenci kan dapat keburukan. Boleh ternyata ketika panjang membenci mereka, ternyata mereka betul-betul keturunan Nabi. Iya. Dan kalau misalkan salah mencintai, kita mencintai tapi kita tidak apa-apa, karena mencintai tidak akan pengaruh. Jadi orang yang mencintai itu tidak akan pengaruh. Orang yang benci adalah orang yang suka membenci, karena waktunya sibuk untuk mengkorek, untuk mengguli. Ya. Saya mencintai sesuatu ya. Jadi seperti di Akpol itu, saya datang mengisi kajian. Ada kajian rotok kita.
Saya setiap orang tak gitu. Oh ternyata ada ojol itu. Jadi ada mobil tapi ini mobil kan atau gojekan. Ya juga gojekan tuh nanti juga. Konsepnya apa ini kan? Saya bahas di dalam majelisnya. Saya mau tanya ini kenapa setiap ada orang datang sama berdiri dan pandai pakai hormat? Iya Pak, lebih bisa salah menghormati daripada salah tidak menghormati. Pernah kejadian tidak menghormati ternyata di dalamnya jenderal karena hukuman, gitu kan? Dan itu terus kemudian waktu dia, itu jenderal ada bintangnya, dia kan tahu ya. Tapi suatu ketika mobil kosong gak ada tanda-tanda TNI, dia santai aja, juga karena hukuman. Dari kisah-kisah seperti itu akhirnya semua taruhan biasanya, semua siswanya itu setiap ada mobil masuk, entah mobil Gojek, entah mobil apa, khawatir kalau di dalamnya ada jenderal, maka dia mau gak mau harus berubah. Saya katakan lebih aman begitu kan. Pukul rata saja hormat semua. Oh, jenderal betulan aman. Oh, tidak jenderal, dia tidak salah. Malah yang dihormati senang kan, mati. Ya, gitu kan. Sama. Kalau panjenengan mencintai mereka, ternyata kok salah dan apa? Yang menjadi masalah ketika panjenengan membenci mereka, tapi masalah. Paham betul? Ini kok dari kata-kata ini ya. Lebih baik salah mencintai daripada salah. Setuju tidak? Lebih baik salah bersedekah kepada seseorang daripada tidak sedekah sama sekali. Kok enggak? Saya sedekah pada orang yang minta-minta, ternyata pulang rumahnya mobil itu. Tidak apa-apa, karena membuang atau mensedekahkan tak pernah rugi. Siapapun yang terima itu gak akan rugi. Yang kasih itu gak akan rugi. Karena gini, sebetulnya yang panjenengan sedekahkan itu adalah kotoran. Dalam tanda petik kotoran, bukan terus kotoran najis, bukan, tapi di mana setiap harta kita itu pasti ada sedikit yang harus kita bersihkan. Hukmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihi. Jelas. Jadi uangnya 1 juta, 2 juta itu pasti ada endapan kotoran. Makanya infak rakyat kampung 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ada kotak jalan 2.000 rupiah. Lu cuma 2.000? Iya, saya punya uang cuma 100. Kotornya kayak gitu. Itu bersihkan. Jadi kembali sini, jadi panjenengan jangan terprovokasi dengan media. Omongan Syekh Habib palsu, apa untungnya? Kita gawe akun palsu atau palsu ya. Intinya ngelek-ngelek kalah. Dasar palsu menipu, nggak ada untungnya, malah justru dapat dosa membuli, dosa apa? Menghina. Beliau betul nanti biarkan. Alhamdulillah, kalau tidak kan bukan urusan kita. Gajah di bulu mata apa, semua di seberang lautan, sangat jelas kelihatan. Coba. Kita nggak membela mereka, tapi lebih baik setiap ada Habib yang mengalim, kita boleh mengikutinya, walaupun ada isu bahwa itu barat itu. Mereka nggak menipu siapa, kecuali kalau oknum Habib yang masuk ke rumah, apa betul? Pernah nggak? Saya pernah soalnya. Ada masuk. Kan di rumah saya ada tulisan Ustaz sambil berdiri kan, mungkin dia wah ini Ustaz pasti senang. Tapi itu saya nggak di rumah, istri saya. Assalamualaikum, ya sebelum makin nomor, kami sedang macam apa? Ini oke, betul sedikit, oke ini, aku gitu orang Nabi. Jadi barang siapa? Nah ya, saya gitu kok. Akhirnya saya dimintakan balik ke rokok. Saya bikin kopi. Saya mau bawa ini om. Saya itu katanya mau telepon saya, telepon video call. Jangan. Aku kali ini kabar. Macam itu biasa nih, macam habis. Coba anda tolong. Bisa bilang gitu. Pengen ketemu Bin, bisa datang lagi ya Bin. Oh iya siap. Bisa juga datang. Tanda mungkin beda saja. Nah ini anak oknum, berarti dia bukan. Tujuannya untuk menipu. Tapi kalau
kalau yang sudah di majelis menipu apa? Anggap saja mereka adalah seperti kiai dan ustadz kita. Kalau kita sudah ini kayak bukan keturunan Nabi, nggak apa-apa, tapi tetap ikut kajian. Tapi kalau saya sih sama-sama nggak tahu ya, masih percaya saja. Tapi nggak terlalu mencintai itu, karena terlalu mencintai itu akan sakit. Jika suatu saat begitu dia akan meninggalkan kita, betul ya? Maka jangan terlalu mencintai. Kalau salah mencintai boleh, tapi kalau terlalu mencintai kita nanti nggak boleh. Terlalu membenci pun juga tidak boleh. Terlalu mencintai ternyata dia nanti jadi musuh. Terlalu membenci ternyata dia jadi sahabat. Maka jangan terlalu membenci sahabat, apalagi menikungkan. Jangan. Bisa jadi nikungnya tadi itu ada hikmah. Banyak kok yang tikungan tapi lebih pasif daripada tidak ditipu. Iki dua pacar A dua pacar B, dan C dua pacar B. Tapi C itu tidak jadi sama D, tapi malah musili si A tadi. Akhirnya kalau si B marah-marah keluar. Kamu kan dasar kamu sahabat, nggak tahu diri ya. Tapi ternyata ini malah jadi baik, terus dia menikah lagi dengan Holdi. Belum tentu dia nikah dengan si A tadi, mungkin lebih baik nikah dengan si E gitu ya, di sana tadi. Ini contoh. Artinya apa? Di balik itu semua pasti ada hikmah. Kembali ke sini, ujar satu ulama, rajinlah duduk dengan ustaz dan dia pasti ada. Orang provokatif tenang. Ya, di rumah musik, di masjid yang sakit. Motor ternyata ya. Jadi kunci bagian apa? Yang pertama adalah kutun halalun, dan yang kedua adalah mujalah satu ulama. Dan yang ketiga ya, wassalatul khamsi ma'al imam. Maksudnya jamaah. Salat lima waktu dengan berjamaah, terutama salat subuh. Panjenengan salat subuh rajin berjamaah, wis insyaallah penak urip. Penak urip itu nggak harus rumah mewah, mobil mewah, serba mewah, sepatunya mewah, bajunya mewah, terus punya sawah, bukannya. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika hati panjenengan itu di sini terasa ada Allah dan pengen melakukan hal yang negatif itu untuk di astagfirullahaladzim, salah nabi, kalau ada jingkuk, tapi kok ya Allah, betul. Nah, senang kan? Wah, saya kejepit diri kecil. Katanya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah ini, yang buruk baik, tak tinggalnya aku juga sih. Lah kok orang itu kan? Oh iya, Allah. Nah, ya kenapa? Karena dia rajin sholat lima dan tanpa halangan. Kalau dia sholat lima waktu rajin, maka dia tidak akan kena masalah. Contohnya begini, orang yang ingin kriminal hatinya, karena dia rajin sholat, maka dia malu dengan sholatnya. Maka benar kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sebetulnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau remaja-remaja, pemuda-pemuda ini yang mencintai masjid rajin sholat lima waktu dengan jamaah, maka panjenengan semua itu hatinya itu selalu tertawa di dalam masjid. Maka enggan untuk melakukan enggan untuk melukai orang lain, enggan untuk merugikan orang lain, enggan untuk menipu orang lain, enggan untuk melakukan dosa. Ya dosa kecil pasti sedikit-sedikit. Gibahin teman juga dosa. Ngata-ngatain dengan kata-kata kasar, tapi niatnya gue dosa nggak seperti itu. Oh jodoh boy, coba-coba ini. Aslinya gue tapi kalau sudah masuk di dalam hati kan kita nggak tahu nanti orang maka panjenengan dosa. Maka ada istilah mohon maaf lahir batin ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Itu hanya di Indonesia loh. Di sana tidak ada minta maaf yang batin sengaja dan tidak ya. Paling cuma afan gitu. Artinya minta maaf yang dalam ya, tempat apapun. Tapi kalau bicara itu, karena dosanya itu soalnya. Mungkin jenengan dosa dengan saya kan karena apa gitu. Kalau saya dosa dengan mungkin karena apa. Jadi itu yang disampaikan. Karena lebih spesifik. Maka doa kepada Allah itu lebih spesifik. Jangan
doa macam-macam. Ya Allah, saya minta mobil mewah, Alphard, ya Allah. Ya Allah, rumah saya 3 lantainya. Ya Allah, keramiknya marmer semua yang versi 1. Ya Allah, kemudian tangan saya harus luas. Wujud saya cantik ya Allah. Doanya ngomong, wah, macam-macam. Hanya gini, terus doanya begini. Tonton sih. Dan kayak orang kuliah kan nggak bisa macam-macam, harus satu tujuan. Fakultasnya apa? Jurusannya apa? Kalau jurusan ekonomi, udah bahas ekonomi, jangan malah bahas yang sipil, tidak mungkin. Teknik sipil bahas teknik sipil sendiri, tapi kan hasilnya maksimal. Lulusan dari teknik sipil, lulusan dari ekonomi, lulusan dari fakultas apapun, bidangnya itu, ahlinya di situ. Maka jadi kalau kita itu fokus. Target ini kan rumah merenovasi, ya Allah berikan rumah yang bagus, bisa merenovasi. Udah itu tiap hari doa itu. Begitu rumah udah jadi mobil, ya Allah kita mobil sampai dapat mobil. Habis itu dapat mobil, ya Allah belum punya istri. Sebentar juga ya Allah punya suami, jadikanlah orang Korea itu seperti ya jadi suami saya. Kalau tidak cowok sendiri Korea. Karena sudah dapat semua. Dan penjenengan belum itu apa, tapi babi ini kesusu. Ya Allah. Kayak mobil, mak-mak yang ada di tempat jalan, dimakan semua. Kadang malah balik, gitu kan? Ada air putih, jus, pahit, gitu, cola, macam-macam. Es krim, wah, susu, ya, susu murni, susu apa? Susu ada campuran apa? Teh, kopi semuanya. Belum sampai semuanya udah enggak Pak. Doa dengan atau kita itu berdoa kepada Allah, semua disampaikan di dalam satu waktu itu, maka kebanyakan tidak mudah, tidak langsung dilakukan. Tapi yang penting berdebat ini. Untuk ini atas dilakukan ayatnya. Fajr tadi beli balik lebih lapan ya sudah ayatnya begitu, firman Allah begitu. Maka tidak ada penjelasan rinci bahwa doa itu harus spesifikan gitu kan. Maka sampaikan semua aja, random aja. Udah kalau nyebar apa? Cari, ya, itu kurang seperti tak cari sih. Wah itu alhamdulillah. Tapi kan orang terus itu kafe, paling itu cuma dulu. Oh gantian sebelah sana, motor dulu. Sampai dengan doa. Sampaikan proposal kepada Allah semuanya. Nanti Allah akan pilihkan yang terbaik buat kamu saat ini yang terbutuhkan. Karena Allah memberikan kepada hamba itu sesuai dengan apa yang kita yang namanya butuhkan. Jadi kemudian butuh apa kan itu? Macam kalau butuh mau ber-12 tahun ya Allah saya minta berikan istri. Enggak akan dikabulkan karena keduanya enggak tepat gitu. Walaupun tetap gitu dibaca terus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Dibaca terus mulai dari kecil sampai tua. Tapi Allah akan pilihkan yang terbaik, yang mana dulu yang akan diberikan, yang mana dulu yang akan diberikan tempatnya yang mana. Jadi bukan berarti terus agar terus dikabulkan ini kan, tapi yang dipilih oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah itu adalah yang terbaik dari kita saat itu. Jadi, ini yang untuk mempermudah doa kita dikabulkan salah satunya mengerjakan sholat waktu dengan berjamaah, ma'al imam dengan berjamaah. Ini wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu setelah ini disambung dan jawab, kita akan santai saja karena panjenengan ini sudah aman di sini. Zonanya itu zona aman, masuk dalam kategori orang baik. Mujar satu ulama, bukan saya ulama, maksud saya mujar ulama itu taklim, berkumpul duduk bersama-sama di dalam majelis taklim. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Mau minum dulu. Saya boleh minum. Saya sebenarnya puasa tapi nggak jadi gara-gara dikasih minum. Agak minum dulu.
kayak di guru di kantor. Coba cari pertanyaan di 5 saja berserta dengan jawabannya, pikir. Ada pertanyaan mungkin begini, kita semua hamba Allah sudah berupaya maksimal kita, apalagi sudah ikut tes interviewnya dalam pekerjaan. Pak, saya sudah interview, sudah tahapan akhir, tapi kenapa saya tidak diterima? Apa karena saya belum berdoa? Padahal saya sudah berdoa tiap malam, Pak, tiap malam ya. Tapi kenapa saya tidak diterima di situ? Terus kamu mencoba untuk yang lain, untuk bekerja di tempat yang lain? Enggak, Pak, karena saya senang di situ. Alasannya dekat rumah. Yang kedua, lumayan gajinya. Yang ketiga, faknya saya, gitu kan. Nah, ternyata ketika si anak ini disarankan untuk mencari pekerjaan yang lain, walaupun tidak disukai, yaitu parkir, gitu. Ini saja tak parkir. Dan di sini nggak diterima, padahal faknya itu rumahnya juga dekat, tapi dia nggak diterima. Tapi kemudian orang tuanya, wes kerja, ya parkir dikelola. Parkir, panas loh Pak. Gimana dia kamu yang malam? Kan itu saat rasanya dia sore habis dari siang ini jam 12 jam 1 itu kemudian dia jaga. Ternyata penghasilan parkir itu lebih besar daripada malingnya. Nah, karena dia kadang beli habis kan udah parkir 1.000 para 1.000 kan 1.000 terus 1.000 bungkus 1.000 nggak jadi beli 1.000 terus kan pokoknya semua yang masuk 1.000 lah gitu. Itu banyak sekali ya. Karena dia cuma duduk begini. Ketika ada orang lagi dibiarin aja. Ketika orang aja dia berdiri. Motornya jadi pendek gitu kan 1.000 gitu kan. Karena sifatnya kan sewa tempat gitu. Sewa tempat untuk parkir motor. Tapi dia santai sambil baca orang. Kalau sekarang kan buka HP, scroll TikTok gitu kan. Ada juga apa itu. Ada foto. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia berpikir 1 bulan, ternyata dia bisa membiayai adiknya. Dia bisa mensekolahkan adiknya. Kemudian dia juga bisa mencari kampus untuk kuliahnya dia, lanjutannya. Lulusan SMA. Dan bisa sambil jalan. Dan nikmatnya kalau parkir itu kan di sore 1 malam, paginya dia bisa berangkat. Coba kalau dia di tempat yang ini, berangkatnya pagi, pulangnya jam 4. Kenapa berangkatnya pagi? Karena kan dari rumah, misalkan dari rumah ke sana itu dia absen di briefing dan sebagainya itu lama 1 jam. Kemudian pulangnya jam 4, itu rutinitas, sehingga dia nggak mungkin bisa kuliah. Kalaupun bisa waktu maghrib pada kuliah kan itu bangga ya. Kan tenaga sisa. Kalau cuma gini, kayak kamu kan mau ceramah kayak gitu. Gitu kan? Gak masuk ilmunya, percuma juga. Ternyata Allah menempatkan dia melalui lantaran bapaknya itu menyarankannya di parkir. Akhirnya dikembangkan beli parkir di tempat itu. Ya apa? Terkenal dengan istilah juragan parkir. Kemudian karena dia sudah sekolah lulus, ini kebetulan universitasnya bukan terbuka, tapi universitas swasta yang masuknya weekend itu, ya lulus dia melamar di tempat sekolah di rumahnya dia, di kampungnya dia. Karena sekolah dasar itu kan masuknya nggak sampai sore, pagi sampai jam 11, sampai jam 1, dan sampai hari ini dia menjadi seorang kepala sekolah. Pas jadi kepala sekolah masih parkir, masih jagain parkir gitu. Gak ada yang tahu di parkir. Dia sebagai kepala sekolah. Ada siswanya apa? Yuk, Pak, kenapa harus diceritakan orang lain. Akhirnya satu wilayah itu tahu bahwa Pak Kepala, Pak Kepala itu parkirnya gitu. Tapi bukan itunya poinnya adalah dengan jalur yang awalnya dia tidak suka, justru bisa mengembangkan yang lainnya. Bisa berdiri sendiri, bisa bahkan dia juga punya pekerjaan itu sebagai orang sertifikasi, terus kemudian
Maka kalau bisa menyarankan dengan ternyata ditugaskan pekerjaan yang lain, bisa jadi pekerjaan yang lain itu lebih baik menurut Allah untuk panjenengan daripada kemauan panjenengan dan bentuk baik menurut Allah. Kalau kemauan kita agak baik menurut Allah, gak akan berkah, gak akan selesai. Tapi kalau tidak maunya kita, tapi itu sebetulnya adalah kemauan Allah, keinginan Allah, maka bisa jadi ini akan membawa berkah. Karena berkah itu tidak kita yang menentukan, berkah itu Allah yang menentukan, tapi kita yang melaksanakan. Bagaimana perbuatan keberkahan itu kita laksanakan. Berkah itu karena bukan negatif, tapi karena perbuatan positif. Ngaji seperti ini berkah. Sambil makan minuman itu juga berkah, karena itu berkah Quran. Ustaz Usman ya, yang di sini Ustaz Usman sama Ustaz Umar itu kakak adik Al-Hafiz berkah. Les sholat 5 menit sini ya, imamnya aku suka Al-Hafiz. Gue berkah, tambah senang perlu suara dan sholat jahat subuh, maghrib, dan isya. Bisa kan? Oh Pak, saya nggak di rumah terus Pak. Ini minggu kan saya di rumah. Tapi kalau hari lain kan saya jenis di luar kerja, ada yang kerja, ada yang maksudnya. Di saat waktu sholat, upayakan untuk melaksanakan sholat. Walaupun tidak pas waktunya. Ini misalnya ini, duhur waktunya, kuliah masih jalan. Misalnya nih, sampai jam 1 kuliah baru istirahat. Maka sholatnya masih istirahat itu. Tapi waktu sendirian, cari imam. Cari imam, enggak ya? Berarti imam saya minta ya gitu. Jangan kamu jadi imam mau enggak? Ngomong-ngomong be Mas, ya maaf ya saya belum bisa jadi imam yang baik. Ya itu saya mencari teman yang bisa bersama. Diupayakan, enggak harus tepat waktu, karena mungkin kondisi kan. Maksud pas kuliah belum berapa mungkin pas lagi krusial. Pak, Bu, izin keluar sholat. Ketinggalan nanti Pak. Jadi itu daurah syekh tidak masalah. Kecuali kalau memang istilahnya jam 12 sampai jam 12 sebagainya silakan sholat sesuai dengan waktunya. Fi awal waktiha. Tapi kalau misalnya tidak bisa seperti itu ya tetap melaksanakan sholat walaupun tidak di dalam waktunya yang atau waktu awalnya. Itu saja. Makanya yang baik menurut kamu, menurut kita itu belum tentu baik untuk. Kalau baik menurut Allah itu sudah pasti baik untuk akhirnya baik itu kita semua. Mulai ke sana. Tapi itu coba dibuktikan sendiri. Gak usah menjawab, tapi cukup dirasakan di dalam hati. Benar ya, ternyata memang iya. Anak yang ternyata dia menjadi orang yang sukses di masa depan, itu nanti terus dia bermotor, dia roba itu baik sama ibu. Contohnya itu ada orang kok enak hidupnya ya, padahal tidak terlalu kaya. Ternyata ibunya dijadikan sebagai raja, ratu. Karena dicuci pakai air, biar itu udah dipijitin ibunya. Di rumah lah dikasih makanan yang lezat, yang bergizi. Setiap apa izin dulu, saya mau ini izin dua, saya keluarkan suka sukses, saya lancar untuk usaha. Jadi semuanya untuk ibu, penghasilan dunia dan untuk ibu, dan itu nanti akan menjadi orang yang sukses. Contohnya Raffi Ahmad, ya, contoh itu, itu betul-betul Raffi Ahmad, salah satu artis yang mungkin pentingnya untuk nyinyir ya, tapi sebetulnya ada kebaikan yang sulit untuk dilakukan banyak orang, yaitu serba ibu. Dia paling membela ibu, dapat apa-apa langsung. Pasti ada kelebihan pada kebaikan. Ada yang kita mungkin tidak tahu kebaikan. Maka jangan meri. Aku berusaha musik atau oriental itu 30 kisah. Aku pengen ini malah sedikit. Berarti kan tak cocok buat jenengan. Menurut Allah bisa jadi kalau jenengan sukses itu menjadi orang yang korupsi. Kamu, itu tim audit ya. Nanti dilaporkan ke yang berwajib. Kalau KPK kan pejabat seperti kemarin ibu kita kan diambil itu KPK. Semoga lancar prosesnya dan semoga terbaik lah. Semoga terbaik. Itu wali kota kita juga.
dan sampai saat ini berada di mana? Mengikuti, tidak mengikuti, tapi mengikuti gambarnya Bali. Di sebelah jalan ini Bali. Pas pasang, aku itu berarti pasang ya soalnya ada kasus itu. Ya semoga kita doakan pemerintah kita sampai bersih dari hal-hal yang buruk itu. Kita doakan semoga clear lancar. Karena kan kita juga sebagai seorang warga, sebagai warga itu juga tidak nyaman jawabannya seperti ini, seperti itu kan. Sehingga ini hanya bersih, gitu kan. Namanya begitu. Tapi kalau memang betul ya semoga ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita kalau suatu saat kita menjadi pimpinan daerah. Sama teman jadi ada sedikit di wali kota. Daerah ya. Amin. Wali kota. Ini wali kota, ini bupati wali kota, mas. So, wali murid. Nah, wali kota pasti insya Allah. Kalau wali kota ya kadang semoga bisa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Jenuh sama berubah. Ini cukup sekian dari kami. Coba PT Jadwal Kawan selanjutnya sedih gimana Pak Taufik atau Kopi yang mau Taufik dan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.